Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Dr. Gregorius Senopasworo, SIP MSIhan, NU PTK 75557742643 dosen pada Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Mohon izin, saya akan sampaikan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2017, saya diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Pertahanan RI. Pertama kali sebagai dosen tetap di program studi Teknik Sipil Fakultas Teknologi dan Teknik Pertahanan. Selanjutnya menjadi dosen tetap di Prodi Industri Pertahanan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024. Selain mengajar di program Magister di Prodi Industri Pertahanan, saya juga mengajar di Prodi Teknik Sipil. Mata kuliah yang saya ampu adalah Strategi Pertahanan. Pendidikan formal, jenjang S1, gelar SIP, bidang studi ilmu politik pada Universitas Terbuka, lulus tahun 1997. Jenjang MSc-Han, bidang studi ilmu pertahanan, Perguruan Tinggi Universitas Pertahanan RI 2016, lulus. Jenjang S3, gelar doktor bidang studi ilmu manajemen pada Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta, lulus tahun 2020. Dokumen pembelajaran, outline pemaparan mata kuliah strategi pertahanan, dari yang pertama deskripsi mata kuliah, pencapaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman video pembelajaran. Identitas mata kuliah strategi pertahanan pada semester pertama, kode RIDU 2101, status mata kuliah wajib, bobot 2 SKS, pengampu saya sendiri, Dr. Gregorius Senopasworo, SIP MSIH. Adapun deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini membahas kajian tentang strategi pertahanan serta mengaplikasikan teori dalam strategi pertahanan. Kegiatan pembelajaran meliputi perkuliahan dengan pendekatan dan metode yang lebih dominan pada mahasiswa, seperti diskusi, kegiatan observasi di lapangan untuk belajar mengidentifikasi masalah dan praktek pembuatan pra-proposal. Evaluasi dilakukan melalui tes tertulis, tugas-tugas terstruktur, dan partisipasi mahasiswa dalam kelas. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah JPMK, ranah kognitif, bahwa mahasiswa mampu menganalisis isu-isu pertahanan dan keamanan dalam cakupan strategi pertahanan. Untuk ranah efektif, mahasiswa menunjukkan nilai dan sikap dalam memahami strategi pertahanan. Sementara ranah psikomotorik, mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang strategi pertahanan yang bertujuan untuk stabilitas pertahanan dan keamanan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mahasiswa mampu memahami kerangka konsep dan teori terkait dengan mata kuliah serta dapat menganalisis strategi pertahanan. Adapun materi kuliah untuk strategi pertahanan, dari yang pertama pengantar strategi pertahanan, yang kedua kerangka strategi pertahanan, yang ketiga elemen-elemen dalam strategi pertahanan, yang keempat politik strategi, yang kelima doktrin pertahanan negara, yang keenam kecenderungan lingkungan strategi dan peran intelijen, yang ketujuh kepentingan nasional, asumsi dan ancaman dan peluang, dan materi ke-8 adalah ujian tengah semester. Dilanjutkan pada materi ke-9, sosiologi keamanan, yang ke-10 sosiologi militer, yang ke-11 postur pertahanan non-militer, yang ke-12 pengerahan kekuatan militer, yang ke-13 penggunaan kekuatan, yang ke-14 irregular warfare and hybrida, yang ke-15 penilaian cost and risk dalam strategi pertahanan, dan diakhiri pada pertemuan 16 yaitu ujian akhir semester. Untuk rencana pembelajaran semester dijabarkan di sini dari capaian pembelajaran lulusan, bahwa mahasiswa mampu memahami kerangka konsep dan teori terkait dengan mata kuliah serta dapat menganalisis strategi pertahanan. Kemudian adanya capaian pembelajaran mata kuliah dan deskripsi mata kuliah. Kemudian dalam rencana pembelajaran semester di sini ada bahan kajian materi pembelajaran yang mulai dari pertemuan pertama yaitu pengantar strategi pertahanan sampai kepada pertemuan ke-15 yaitu penilaian cost dan risk,
dalam strategi pertahanan dan pada tengah semester ya ujian tengah semester pada pertemuan ke-18 dan pada pertemuan 16 digunakan untuk ujian akhir semester atau UAS. Adapun referensi yang kami gunakan dari karya Amita 21, Constructing and Security Community in South Asia, ASEAN and the Problems of Regional Order. Sampai kepada Sartman, Saadia Taufal, 2010, ya, International Cooperation, the Extents and Limits of the Multilateralism. Cambridge University Press. Untuk kontrak belajar sesuai dengan peraturan tata pelaksanaan pembelajaran Universitas Pertahanan Republik Indonesia, kehadiran mahasiswa minimal 75%. Sementara untuk metode pembelajaran offline, pertama ada penjelasan sistem perkuliahan, ada ceramah, tanya jawab atau dan diskusi dan penugasan. Sementara untuk metode pembelajaran outline atau daring, kuliah tatap muka melalui virtual atau Zoom meeting, kemudian video conference dan video sharing. Tata aturan perkuliahan online atau daring, mahasiswa login dengan menggunakan nama lengkap dan NIM. Kemudian mahasiswa wajib mempelajari materi perkuliahan sebelum kuliah dimulai, mute mikrofon dan klik icon ya saat angkat tangan saat untuk bertanya dan interupsi. Selanjutnya aktifkan nonaktifkan video meeting sesuai instruksi dosen yang bersangkutan. Yang berikutnya meminta izin kepada admin Zoom ketika akan masuk atau meninggalkan interaksi. Berikutnya gunakan fitur dengan baik dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya tugas dan penilaian. Tugas dapat berupa pembuatan makalah atau artikel sesuai materi kuliah. Kemudian ringkasan tugas meliputi cover, judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan referensi. Sistem penilaian tugas, kesesuaian tema yang ditugaskan, kejelasan isi dan hasil pembahasan dari tugas yang diberikan, ketepatan dalam menggunakan metodologi, kesesuaian tata bahasa, ketepatan waktu pengumpulan. Sistem penilaian akhir untuk diskusi dan kuis 20%, untuk penyelesaian tugas 30%, sementara untuk ujian sendiri 50%. Interaksi dosen dengan mahasiswa, interaksi dilakukan dengan diskusi di setiap perkuliahan di kelas. Kemudian dilaksanakan melalui YouTube, media sharing video, melalui Zoom meeting pada pelaksanaan perkuliahan, atau kontak pribadi, ya, mahasiswa dapat bertanya kepada dosen setiap saat melalui aplikasi WA, Telegram, atau email. Selanjutnya akan saya tayangkan video perkuliahan beberapa waktu yang lalu yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Oke, selamat siang para siswa sekalian. Ketua kelas hari ini siapa? Siap. Kami menunjuk Bapak dengan siswa Wisnu menunjuk. Oke, siswa Wisnu. Oke, Siap. udah lengkap ya, siswa Wisnu? Siap. Lengkap menunjuk Bapak. Oke, baik kalau udah lengkap silahkan laporan. Siap. Mohon izin, duduk siap. Gerak. Lapor Prodi Industri Pertahanan Cohort 9. Jumlah 18, hadir lengkap. Selanjutnya siap mengikuti pelajaran mata kuliah umum Strategi Pertahanan Negara. Oke, sesuaikan kegiatan selanjutnya. Kerjakan. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, untuk siang ini saya akan memberikan materi kuliah pengantar strategi pertahanan. Untuk perkenalan, saya kira sudah pada kenal semua, nggak perlu saya kenalkan lagi karena beberapa waktu yang lalu sudah pernah ketemu di kelas ini. Nah, kita akan membahas tentang strategi pertahanan. Ya. Mengapa sebenarnya pertahanan ini diperlukan untuk negara kita? Saya ingin tahu nih, bagaimana siswa tanggapannya ini. Mengapa pertahanan negara itu perlu? Coba siapa yang bisa menjawab? Mohon izin menjawab, Bapak. Ya, siapa ya? Siswa siapa? Siswa Nurul, Bapak. Oke, Ya, apa baik, Nurul? Bapak. Menurut Kalau kamu menurut apa? saya, Bapak, kenapa pertahanan negara itu penting atau diperlukan? Karena untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun non-militer, baik ancaman dalam negeri maupun ancaman dari luar negeri, Bapak. Misalnya, terorisme, separatisme, atau ancaman cyber. Terima kasih, Bapak. Oke, jadi sudah jelas ya bahwa perlu.
Ya, setiap negara itu sebenarnya perlu ada pertahanan. Indonesia perlu ya pada intinya untuk menjaga kedaulatan ya, melindungi persatuan, kesatuan, kewilayahan sampai kepada keamanan rakyat juga ya. Jadi sebenarnya rumusan pertahanan negara itu kalau untuk arah tujuannya untuk apa sebenarnya? Selain tadi untuk menjaga dan melindungi, sebenarnya inti dirumuskan pertahanan negara itu apa sebenarnya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Arahnya kemana? Ya oke lah, pemerintah menyusun, merumuskan suatu pertahanan negara ini. Selain tadi untuk melindungi, sebenarnya untuk apa? Arah tujuannya itu untuk kemana? Ada yang bisa menjawab? Mohon izin Bapak, siswa David ya Pak. Siswa David ya? Apa? Menurutmu apa, Fit? Menurut saya pertahanan negara itu perlu Agak untuk keras sedikit, Fit. mohon izin Bapak, perlu untuk melindungi kedaulatan dan inti dari itu ialah menjamin keselamatan rakyat dari berbagai ancaman. Jadi Mm-mm. negara hadir sebagai pelindung untuk rakyat, Pak. Ya, ya. Jadi selain itu apa? Jadi selain ada pertahanan negara itu untuk melindungi bangsa dan negara, kewilayahan, kedaulatan, ada satu lagi ya. Jadi sebenarnya HANEK itu disusun, dirumuskan untuk apa? Untuk mencapai tujuan negara itu. Nah, tujuan negara itu apa? Kita tahu sendiri tujuan negara itu ada di alinea keempat. Nanti kita akan sampai ke sana. Ya, jadi arahnya kemana? Ya sebenarnya untuk mencapai tujuan nasional itu sendiri. Itu namanya strategi pertahanan kita untuk menuju ke sana. Sebenarnya intinya di situ. Oke, ya. Oke, untuk siang ini saya akan memberikan 4 materi ya terkait langsung dengan strategi pertahanan ya. Yang pertama, konsep strategi pertahanan. Apa itu strategi pertahanan? Yang kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam merumuskan pertahanan negara. Jadi pertahanan negara itu fungsi pemerintah. Kemudian yang berikutnya tujuan nasional dan kepentingan nasional yang tentunya kaitannya dengan strategi pertahanan. Jadi untuk pertahanan negara ini berpedoman pada Sishankam Rata dengan melibatkan seluruh warga negara Republik Indonesia, wilayah Indonesia dan sumber daya nasional lainnya. Ya, jadi ini satu-satu kesatuan melibatkan warga negara, wilayah dan sumber daya nasional. Warga negara ini berhak dan wajib menjaga melindungi kedaulatan wilayah NKRI, keselamatan bangsa, tentunya dengan kesadaran dan kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa? Ya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan yang kita hadapi ya sesuai perkembangan lengsra ya, baik global, regional maupun nasional. Ya, itu pertahanan negara seperti itu ya. Adapun landasan strategi pertahanan di sini adalah landasan ideal Pancasila itu sendiri, kemudian landasan konstitusional dan landasan yuridis. Ya, ya, ini landasan yuridis inilah sebagai operasionalnya ya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu mengenai pertahanan negara. Kemudian sekarang kita mencoba mengenal apa itu strategi pertahanan negara. Ya, konsep strategi pertahanan negara itu yang bagaimana? Apa itu? Barang apa itu? Ya, nah, kita kenal dulu. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi suatu aktivitas dalam kurun waktu tertentu atau secara umum yaitu merupakan suatu proses menentukan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, kalau strategi khususnya bagaimana? Strategi khusus ini strategi merupakan suatu tindakan yang bersifat inkremental, suatu tindakan yang meningkat terus-menerus, jadi inkremental. Kemudian dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Jadi bersifat kita lebih kepada prediksi ke depan, kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat terjadi. Itu yang perlu disiapkan satu strategi, ya. Kemudian ya tentunya perlu ada kecepatan inovasi, ya, supaya tidak
terlambat mengantisipasi ancaman yang akan datang. Ya, tentunya memerlukan kompetensi inti ini ya, core competention ya. Kita tahu untuk teori strategi sendiri ya, ini ada N, WIS, MIN, dan RIS. Ya, ini teori umum tentang strategi. N itu apa? N itu tujuan, sasaran. Jadi kalau kita sudah penyiapan sumber daya manusia itu untuk kemana? Tujuannya untuk apa? Sasarannya kemana? Kemudian WIS ini menjelaskan tentang langkah atau mungkin tahapan atau mungkin metode atau mungkin cara ya menuju kepada sasaran itu sendiri. Min di sini artinya sumber daya yang digunakan atau sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan itu menuju satu sasaran itu ya. Risk di sini dimaksudkan adalah satu tantangan yang tentunya dihadapi ya, termasuk biaya. Makanya ya semua harus disiapkan. Bila perlu biaya pun disiapkan ya. Nah, itulah risk. Jadi secara umum strategi pertahanan itu tidak lepas dari end, base, mean, risk. Ya, ada sasaran, ada cara, ada pendukungnya atau supportingnya ya, kemudian ada risk ataupun itu kendala atau sampai kepada biayanya. Kemudian kita mengenal strategi raya. Ya. Kalau tadi strategi rayanya apa untuk pertahanan negara Indonesia ini? Strategi negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Jadi tidak ada dalam pertahanan itu sendiri. Misalnya sektor timur, ya, bagian Papua bertahan sendiri, oh, tidak bisa. Atau mungkin di sektor barat ya di Kepulauan Sumatera harus bertahan sendiri tidak tapi dalam satu kesatuan pertahanan. Kemudian untuk tujuan HANEK itu apa ya, tujuan HANEK di sini ya pertama untuk menjaga dan melindungi kedaulatan ya, kemudian keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dari apa? Dari ancaman ya, baik dari luar maupun dari dalam. Kemudian tadi kembali bahwa pertahanan negara itu bertujuan untuk apa? Untuk mencapai tujuan nasional ya, yang sudah tertera di alinea keempat. Ya, makanya diperlukan pertahanan negara itu untuk apa? Untuk membawa bangsa ini untuk menuju kepada tujuan nasional itu sendiri. Kemudian dalam penyusunan pertahanan negara itu tentunya ada satu sistem ya, sistem pertahanan nasional ya. Nah, tentunya tidak akan lepas dengan pertimbangan faktor geografis negara. Ya, kemudian sumber daya nasional. Ya, kemudian ancaman atau mungkin perkembangan teknologi yang terus berkembang. Nah, ini penting ini ya, sehingga akan menjadi lebih adaptif. Kemudian doktrin nah, yang digunakan pertahanan apa? Sistem pertahanan semesta. Apa itu semesta? Nanti kita akan bisa ketemu ya. Ada jawabannya nanti di belakang ya. Semesta itu apa? Anda ya. Karena pertahanan ini tidak bisa sendiri-sendiri ya, harus terpadu, harus bersama ya. Itu namanya kesemestaan. Izin Bapak, Yuk, izin siswa Wiwit bertanya ya. Pak. Oke. Ya, siapa Bapak? Izin Apa bertanya Wid? Pak. Tadi di slide sebelumnya itu sudah dijelaskan terkait landasan-landasan pembentukan strategi pertahanan ya Bapak. Nah, Iya. yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana masing-masing landasan-landasan tersebut mempengaruhi kebijakan pertahanan nasional itu sendiri Bapak. Terima kasih. Oke, ya. Tadi saya sebutkan landasan ya, ada ideal ya, kemudian konstitusional maupun yuridis. Ya, pertanyaannya sudah mengarah kepada terus apa kaitan landasan itu dengan kebijakan pertahanan? Siapa yang bisa punya jawaban, punya pemikiran tentang ini? Yuk, silakan. Mohon izin Bapak. Saya siswa David. Siswa David ya. Oke, silakan. Mohon izin Pak. Menurut pandangan saya, Agak uh, keras, Fit. mohon izin. Landasan negara yang tadi menjadi fondasi utama sangat mempengaruhi karena landasan utama itu yang kita jadikan sebagai fondasi utama, fondasi untuk merumuskan kebijakan dari pertahanan negara. Selain Mm-mm. untuk memastikan strategi negara yang diambil itu berorientasi pada ideologi, hukum, dan kepentingan
kepentingan nasional kita. Oke ya, jadi merupakan suatu fondasi ya, betul ya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Kami izin Bapak. Yuk, silakan siapa siswa Wisnu. Siap. Eh, Kalau kita berbicara terkait dengan landasan pembentukan strategi pertahanan negara, yang jelas itu sesuai dengan yang kita ketahui bahwa ada tiga pilar utama ya. Mungkin. Yang pertama itu Pancasila, Undang-Undang 45 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Mungkin. Ketiganya ini ideologi, konstitusional dan yuridis. Ini merupakan fondasi yang sangat kokoh mungkin untuk kebijakan pertahanan kita mungkin agar sesuai dengan karakter bangsa dan dapat mengikuti dengan perkembangan zaman itu sendiri mungkin. Oke, oke. Jadi intinya Terima kasih. Mungkin. fondasi ya, memang Siap. landasan itu menjadi fondasi yang kuat ya. Jadi ideal Pancasila tentunya kan butir-butir Pancasila seperti masalah nasionalisme ya, kemudian semangat bela negara ya, persatuan kesatuan itu penting sekali ya. Jadi pertahanan negara ya perlunya satu kesatuan. Kemudian kalau konstitusional ya tadi fondasi itu kuat juga untuk konstitusional. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ini pasal 27. Jadi sudah jelas di situ. Kemudian untuk yuridis ini untuk memberikan satu pegangan kuat ya bahwa memang seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali ya memiliki hak dan kewajiban. Ya, jadi tidak bisa menghindar dari hak dan kewajiban itu. Kewajiban untuk menjaga negara, mempertahankan negara ya kita sama-sama semuanya ya. Jadi ketiga landasan ini menjadi fondasi yang cukup kuat dalam menyusun suatu pertahanan negara. Itu kira-kira tadi ya. Bisa menjawab ya? Apa tadi si Siap, Nurul? Bapak. Bisa, Ah, Bapak. Wiwit ya? Terima kasih. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian pokok-pokok strategi pertahanan ya. Apa itu pokok-pokok strategi pertahanan ya? Ya tentunya yang pertama terjaganya kedaulatan dan keutuhan wilayah. Kemudian terbangunnya sistem pertahanan rakyat semesta. Kemudian terwujudnya suatu pengelolaan sumber daya manusia ya secara benar. Dan selanjutnya terselenggaranya pengelolaan wilayah. Ini pokok-pokoknya seperti itu. Kemudian ada tiga substansi dasar strategi secara proporsional. Ya, adalah tujuan yang ingin dicapai. Ya, ini sesuai dengan tadi teori strategi itu kan jelas harus ada tujuan yang ingin dicapai apa? Menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa. Kemudian yang kedua, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ini dicapai, yakni dengan mengerahkan pertahanan militer yang diintegrasikan dengan pertahanan nirmiliter. Ya, ini ways-nya dengan caranya ya dengan mengerahkan. Kemudian yang ketiga bagaimana menggunakan sumber daya. Ya, ini kan yang supportingnya ya, prasarananya, sumber daya ini sumber daya nasional ya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yaitu dengan merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan sistem pertahanan negara yang tangguh. Ya, tiga substansi dasar strategi secara proporsional untuk pertahanan negara ya seperti itu. Kemudian kita memahami tentang tanggung jawab pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan pertahanan negara. Jadi pemerintah lah yang di sini harus menyiapkan ya, yang membangun, memelihara, mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara untuk apa? Ya untuk kekuatan kita untuk melindungi bangsa kita, untuk melindungi wilayah, untuk melindungi kedaulatan ya. Jadi memang fungsi pemerintah di sini, ya, fungsi pemerintah. Jadi Hanak di sini bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan satu kesatuan pertahanan ya guna mencapai tujuan nasional dan merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia yang tadi sudah digariskan di undang-undang tadi kan memiliki hak dan kewajiban yang sama ya untuk membela negara ini ya. Jadi intinya di sini bahwa memang fungsi pemerintah untuk menyiapkan pertahanan negara sejak mulai dari membangun, memelihara,
mengembangkan dan menggunakan kekuatan pertahanan negara itu sendiri ya. Tentunya berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan kesejahteraan umum. Itu yang penting. Kemudian kita masuk kepada sistem pertahanan kita yang tadi saya sampaikan di depan semesta. Jadi yang kita gunakan dalam pertahanan negara ini ya sistemnya adalah sistem kesemestaan. Nah, kita akan terjawab di sini. Semesta itu apa? Semesta di sini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Jadi semesta itu ya total, ya, terpadu, terarah. Apa? Ya seluruh warga negara Indonesia bersama wilayahnya, bersama sumber daya nasional lainnya. Ya, ini kalau kesemestaan itu tidak akan lepas dengan masalah keciriannya, yaitu cirinya adalah kerakyatan. Artinya bahwa orientasi pertahanan yang diabdikan ini oleh dan untuk kepentingan rakyat. Kemudian kesemestaan di sini ya, seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Seluruh sumber daya nasional digunakan. Kemudian ciri kewilayahan itu gelar. Artinya bahwa sistem gelar kekuatan pertahanan yang tersebar di seluruh wilayah NKRI sesuai kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan yang saya katakan tadi ya, mungkin di sektor barat, sektor tengah, sektor timur tetap harus bersama. Oke. Ini sistem pertahanan kita. Bagaimana kalau kita menghadapi ancaman militer? Tentunya ya TNI yang terdepan sebagai komponen utama. Didukung, dibantu oleh komponen cadangan yang siap untuk dimobilisasikan. Kemudian disupport, dibantu oleh komponen pendukung. Nah, ini kan sudah keterpaduan antara eh, seluruh komponen bangsa terlibat. Demikian juga untuk pertahanan nirmiliter. Walaupun di sini kementerian dan lembaga yang terdepan, tapi juga perlu didukung oleh unsur-unsur lainnya. Bila perlu ada dukungan dari militer bisa, ya. Tadi kembali kepada keterpaduan tadi. Jadi ancaman militer bisa militer didukung oleh komponen cadangan, komponen pendukung. Demikian juga ancaman non militer. Bila perlu diperlukan dukungan dari yang lainnya, ya bisa, ya, untuk menghadapi ancaman non militer. Ya, ini kalau dikaitkan dengan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter bagaimana? Ya, untuk pertahanan militer tentunya tadi kembali bahwa TNI yang di depan. Kalau pertahanan nirmiliter selain bahwa komponen cadangan komponen pendukung itu nirmiliter, ya, tapi dia juga sebagai pertahanan sipil ya, sesuai kemampuannya, sesuai bidangnya, seperti keamanan publik, penanganan bencana, operasi kemanusiaan, bantuan sosial, ekonomi, teknologi, ya. Ini pertahanan sipil yang dikedepankan, ya. Walaupun nantinya tetap harus kita dukung dari sektor-sektor lainnya atau komponen lainnya. Ya, ini kalau kita melihat bahwa pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam kesemestaan. Sekarang kita menyinggung komponen utama yang tadi sebenarnya intinya di mana? TNI, jelas kan? Nah, komponen cadangan, sumber daya nasional, ya, tapi yang dipersiapkan dan untuk dimobilisasikan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan itu komponen cadangan. Sementara untuk komponen pendukung adalah sumber daya nasional juga ya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Ya, jadi sifatnya untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan. Sementara komponen cadangan siap dimobilisasikan. Makanya ini disiapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertahanan ya, yang berulama ini ya. Komponen cadangan disiapkan, itu siap untuk dimobilisasikan. Oke, sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Mohon izin bertanya, Bapak. Yuk. Saya ingin bertanya, ini bagaimana strategi pertahanan negara ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan nasional ya, Bapak? Sebagaimana dalam pembukaan UUD 1945. Terima kasih, Bapak. Oh, jadi kontribusi ya, kontribusi strategi pertahanan terhadap tujuan nasional. Karena tadi ya saya sampaikan di awal kan dirumuskan pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional. Kontribusinya apa? Wah, pertanyaan bagus ini ya.
Coba, ada yang bisa menjawab? Ada yang punya gagasan? Coba, Siswa ada pendapat? Syifa izin menjawab, Bapak. Oh ya, silakan. Siap, Bapak. Mungkin strategi pertahanan negara itu mendukung empat tujuan nasional Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, Bapak, yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia yang artinya pertahanan menjaga keutuhan wilayah dan Hmm, menangkal ancaman dari dalam maupun luar negeri, Bapak. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum yang artinya stabilitas keamanan dari pertahanan mendukung ya, pembangunan ekonomi dan sosial, Bapak. Yang ketiga, oke. mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu pertahanan mendorong pendidikan bela negara dan kesadaran nasional. Dan yang terakhir itu ikut melaksanakan ketertiban dunia, Bapak. Ya, Jadi lewat diplomasi dan misi perdamaian, Indonesia juga aktif menjaga perdamaian global, Bapak. cukup lengkap kalau saya pikir ini ya. Jadi sudah jelas ya. Jadi pertanyaan tadi ya. Sudah jelas, Bapak. Ya, jadi Makasih, Bapak. intinya ya kalau kita kontribusi ya sekarang kalau bahwa segenap bangsa Indonesia tumpah darah Indonesia yang terlindungi ya aman kondusif ya kan akhirnya kan memberikan kontribusi bahwa untuk melakukan satu kegiatan kan lebih nyaman, lebih enak lah daripada kita kalau tidak kondusif kan tidak akan bisa bekerja dengan nyaman ya. Kesejahteraan umum tidak akan bisa tercapai. Nah, kesejahteraan umum berupa apa? Itu bisa dalam sandang, papan, pangan. Itu kesejahteraan umum ya. Kalau itu kondusif bisa tercapai kesejahteraan, ya akhirnya sejahtera. Kemudian terlaksananya satu kegiatan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa? Ya tentang disiapkannya, diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti ataupun mengenyam pendidikan secara layak dan bermutu. Nah, ini kan untuk kontribusi-kontribusi yang ada. Ya, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Berarti kan selalu aktif dalam konferensi perdamaian di dunia, kerjasama yang saling mendukung, kerjasama positif untuk perdamaian. Itulah kontribusi strategi pertahanan terhadap tujuan nasional. Ya, tak terjawab ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita mengenal tujuan nasional. Saya pikir sudah tahu semua ya tujuan nasional yang ada di alinea keempat ya pembukaan ya. Kita kita coba mereview lagi ya bahwa isi pembukaan kita tahu bahwa di situ diamanatkan hak setiap manusia untuk kemerdekaan dan kebebasan ya, bebas untuk dari penindasan. Ya. Kemudian tujuan nasional tadi sudah disebutkan ya melindungi segenap bangsa. Melindungi siapa? Segenap bangsa seluruhnya ya tanpa kecuali. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Apa? Wujudnya apa? Ya terpenuhnya sandang pangan papan tadi. Mencerdaskan kehidupan bangsa artinya ada kesempatan untuk belajar meraih pendidikan yang layak. Ikut melaksanakan tertiban dunia ya, ikut selalu aktif dalam perdamaian dunia. Ya, ini sudah ditunjukkan sudah dilakukan. Ya. Nah, ini penjabaran seperti ini nanti silahkan bisa dibaca ulang ya. Kemudian kita mengenal itu kepentingan nasional. Nah, sebenarnya kepentingan nasional itu di mana? Apa kepentingan nasional itu? Ya. Ini saya coba bacakan satu dari Martin Rochester. Kepentingan nasional didefinisikan sebagai suatu kepentingan bersama yang dibagi secara adil kepada setiap individu yang merupakan bagian dari satu komunitas sosial. Jadi kepentingan nasional itu adalah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat banyak, ya, kepentingan nasional, kepentingan bangsa ini. Kemudian Oppenheim juga menuliskan di sini, ya, kepentingan nasional adalah sebagai tujuan untuk untuk kesejahteraan bagi pemerintahan nasional dalam level internasional. Jadi kepentingan nasional itu memang untuk kesejahteraan. Nah, coba kita lihat sekarang kepentingan nasional kaitannya dengan cita-cita nasional maupun tujuan nasional. Cita-cita nasional merdeka, kita sudah merdeka. Bersatu sudah, berdaulat sudah, adil dan makmur, ini yang perlu diperlu untuk di terus ya Pak. Sehingga perlunya tujuan nasional itu selalu
Sudah belum? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Harus, makanya ini kan menjadi pertahanan negara tadi kan untuk menuju kepada pencapaian tujuan nasional. Memajukan kesejahteraan umum sudah, tanya kan kepada tanya sendirilah. Kalau sudah, itulah kesejahteraan umum yang kita capai, ya, tujuan nasional. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang real? Ya, sekarang pemerintah sudah menggalakkan pendidikan gratis beasiswa. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah rakyat. Contoh lain, Unhan ya memberikan kesempatan kepada pemuda ya, anak-anak remaja muda untuk bisa memperoleh satu pendidikan secara gratis ya. Kemudian perdamaian abadi dan keadilan sosial itu juga dilakukan. Negara sudah terus melakukan suatu upaya-upaya untuk kerjasama perdamaian, mengirimkan pasukan perdamaian. Itu salah satu wujud bahwa pertahanan negara ini dirumuskan untuk mencapai tujuan nasional. Ya. Tentunya kalau tujuan nasional itu sudah tercapai, ya kepentingan nasional tercapai, maka sejahtera, ya, terlindungi berarti aman, ya. Jadi intinya kepentingan nasional di sini adalah kepentingan nasional, kepentingan rakyat banyak, apa, kesejahteraan dan keamanan. Bagaimana, ya, dengan tentunya tujuan nasional tadi tercapai. Kalau tercapai tentunya ya sudah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ya, makmur itulah baru bisa dikatakan ya tercapai itu tujuan nasionalnya. Ya, jadilah kepentingan nasional. Oke, saya sekarang tanya ini ya pada siswa ini ya. Kalau tadi sudah apa jelas ya, saya akan tanya sekarang ya. Bagaimana pendekatan strategis pertahanan negara dirancang agar adaptif ini kan? Tadi kan terkait sama ancaman ya. Pertahanan negara dibentuk karena ada ancaman ini kan selalu berubah ya, kurun waktu tertentu berubah, kurun waktu tertentu ada yang hal yang baru. Nah, sekarang bagaimana strategi pertahanan negara dirancang agar adaptif terhadap perkembangan teknologi ya, atau perubahan ancaman itu sendiri. Gimana ini? Coba yang bisa menjawab siapa? Siap, baik Bapak. Kalau menurut pandangan saya, Bapak, pendekatan strategis pertahanan negara Indonesia kita ini memang harus dirancang secara dinamis dan juga adaptif terhadap Hmm. perkembangan teknologi serta ancaman di masa depan, di mana kan dunia terus berubah dan jenis ancaman yang kita hadapi juga semakin banyak dan bersifat bukan hanya fisik, namun digital juga. Salah satu langkahnya yaitu yang pertama kita harus membangun sistem pertahanan yang berbasis modern. Dan Hmm. saya juga melihat hal ini juga relevan mengingat ancaman kita saat ini banyak ancaman cyber, penyebaran berita Hmm. hoax, dan Hmm. penggunaan teknologi digital lainnya. Ya. Selanjutnya yaitu pendekatan pertahanan tidak boleh hanya bersifat militer saja, harus ada integrasi antara militer dan juga non-militer, misalnya diplomasi, budaya, Nah, ekonomi, dan pendidikan. Dan oke. yang ketiga, kita juga harus fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dan hal ini merupakan hal yang paling penting menurut saya, Bapak. Kayak semua hal itu bisa kalau misalnya SDM kita sudah kuat. Salah satu halnya, Oke. salah satu yang dapat kita lakukan yaitu adanya latihan bela negara yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan hal tersebut akan menciptakan pertahanan kita yang lebih kuat. Mungkin Oke. demikian, Bapak. Itu ya, jadi stadu ya apa? Pertama masalah teknologi. Nah, ini jelas ya, teknologi berkembang. Kalau kita tidak cepat menyesuaikan, pertahanan kita tidak kuat. Selalu melihat bagaimana perkembangan teknologi. Kemudian integrasi, apa terintegrasinya kolaborasi yang tetap kuat antara pertahanan militer dan pertahanan sipil ya. Kemudian SDM, ya, ini penting sekali nih Mas SDM ini ya. Terus mungkin ada lagi yang belum. Tentunya kan ada hal yang memang harus kita menyesuaikan ya dengan perkembangan situasi yang berbeda, ancaman yang berbeda, apalagi yang perlu kita sesuaikan. Ayo. Kami boleh menambahkan, Munjin. Oke, oke, silakan. Siswa Wisnu Ya, ya. Oke, silakan. jadi penjelasan dari siswa ilmi tadi sudah kami kira sudah secara umum sudah terjawab, Munjin. Kami sedikit menambahkan bahwa strategi itu perlu juga untuk dilaksanakan evaluasi, Munjin. Jadi tidak statis, Munjin.
Karena strategi pertahanan kita tuh harus selalu upgrade seperti Mm-mm. software. Jadi Ya. agar tetap tangguh untuk menghadapi ancaman di masa yang akan depan. Untuk itu pemerintah, akademisi maupun militer harus sering-sering membuat kajian untuk update doktrin agar tetap relevan dengan situasi global yang ada saat ini. Ya, jadi memang perlu ada satu penyesuaian, perlu evaluasi, ya. Jadi doktrin kita sudah jelas ya, kebijakan yang ada. Nah, tentunya dengan adanya perkembangan situasi yang terus bergerak ya, tentunya perlu dievaluasi. Doktrin perlu dilihat kembali, ini penting ya, kan doktrin kesemestaan kan, ya. Kesemestaan tadi kan sudah jelas bahwa kesemuanya terpadu, terarah ya, kemudian berlanjut ya. Sebenarnya doktrin sendiri itu merupakan satu doktrin kan satu keyakinan akan yang dinyatakan keyakinan yang dipercayai bahwa itu suatu kebenaran yang sudah menjadi dipedomani lah ya. Jadi artinya bahwa ya kalau doktrin kan sudah tetap ya bahwa secara historis ya perjuangan bangsa, secara filosofis sudah ada. Tapi kan menghadapi situasi yang selalu berkembang itu kan tetap harus disesuaikan. Operasionalnya harus disesuaikan ya, taruhlah kemampuan intelijennya ya, kemampuan cybernya, kemampuan teknologinya. Nah, itu yang perlu ya, perlu disesuaikan. Oke, saya kira itu saja yang penting, dan pada intinya untuk siang ini ya, untuk strategi pertahanan itu untuk apa sebenarnya? Ya, untuk menentukan kebijakan, pembangunan postur pertahanan, kemudian pengembangan doktrin HANAK itu sendiri, kemudian pengembangan strategi pertahanan militer dan strategi pertahanan nirmiliter. Ya, hingga strategi pertahanan negara ini menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Jadi resumenya seperti itu ya, bahwa strategi pertahanan itu diwujudkan untuk itu. Referensi yang kita gunakan ya. Oke, mungkin sebelum saya sampaikan tugas ada pertanyaan, cukup ya? Gimana ketua kelas? Waktunya cukup ya? Cukup, Menjen, siap. Cukup ya. Oke, kalau cukup ya, ini ada tugas ya. Silahkan nanti buat paper ya dengan topik strategi menghadapi ancaman non-militer 5 tahun mendatang dalam rangka mengamankan kepentingan nasional. Temanya di situ. Silahkan nanti kalian mengambil sendiri judulnya apa. Silahkan. Intinya di mana? Intinya bahwa 5 tahun mendatang tuh ada ancaman apa ya, kamu cari dalam rangka mengamankan kepentingan nasional. Dan nanti pertemuan selanjutnya ya, 1 hari sebelum pertemuan kedua itu sudah terkumpul semua ya. Tua kelas nanti tanggung jawab ya. Akan Oke kami ya. Ya 1 hari sebelumnya ini lah. saya Menjen. Oke, sebelum saya tutup mungkin kalau masih ada pertanyaan silahkan. Kalau sudah saya pikir ya sudah cukup itu saja ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dan laporan ketua kelas silakan. Siap. Mohon izin, duduk siap gerak. Menerima pelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baik, sesuaikan kegiatan selanjutnya. Kerjakan. Istirahat di tempat gerak. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, boleh saya izin screenshot terlebih dahulu untuk dokumentasi. Baik, Ya, 1, 2, 3. ya. Oke, salam bela negara seluruhnya. Coba salam bela negara. Ya, tangan di depan. Ya, 1, ya. 2. Demikian tadi telah saya sampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pengajaran di Prodi Industri Pertahanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.